Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Selayar, yang terhormat Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, yang terhormat anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar, yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kepulauan Selayar, yang terhormat staf ahli Bupati, para asisten sekretariat daerah, para kepala organisasi perangkat daerah, para kepala bahagian sekretariat daerah, para camat, lurah, kepala desa, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Sebelum saya membuka rapat paripurna Dewan malam ini, terlebih dahulu saya mengajak hadirin sekalian untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan malam ini dengan agenda pendapat ahli Bupati terhadap 1. Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. 2. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 3. Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 2 tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 4. Raperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Angka 52. Pengumuman komposisi dan personalia Pansus Kode Etik DPRD. Rapat Dewan yang terhormat, pelaksanaan rapat paripurna Dewan malam ini merupakan amanah daripada hasil rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 27 Juni 2022 di mana telah disepakati bahwa rapat paripurna Dewan dengan agenda pendapat akhir Bupati terhadap 4 rancangan peraturan daerah dan pengumuman komposisi dan personalia Pansus Kode Etik DPRD dilaksanakan pada malam ini tanggal 5 Agustus tahun 2022. Untuk itu, saya atas nama pimpinan DPRD dan selaku pimpinan rapat mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta rapat dan tamu undangan yang telah memenuhi undangan kami. Semoga rapat paripurna Dewan malam ini dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya dapat disampaikan bahwa dalam rapat paripurna Dewan malam ini anggota Dewan yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 18 orang dari 25 anggota DPRD sehingga menurut pasal 122 ayat 1 huruf C peraturan DPRD nomor 1 tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, jumlah tersebut memenuhi quorum. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan saya nyatakan dibuka dengan resmi dan terbuka untuk umum. Rapat Dewan yang terhormat,
Adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan pada rapat paripurna Dewan malam ini adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan laporan hasil pembahasan terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Pernyataan kesimpulan DPRD. 4. Pembacaan keputusan DPRD. 5. Pendapat akhir Bupati terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 6. Pengumuman komposisi dan personalia Pansus Kode Etik DPRD. 7. Pembacaan doa. 8. Penutup. Demikian susunan acara yang akan kita laksanakan pada rapat paripurna malam ini. Rapat Dewan yang terhormat. Selanjutnya kita memasuki acara kedua. Pembacaan laporan hasil pembahasan terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021. Untuk itu, saya persilakan dengan hormat kepada Sekretaris DPRD selaku Sekretaris pada anggaran untuk membacakan laporan hasil pembahasan. Kepada Sekretaris DPRD dipersilahkan. Laporan hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2021. Informasi 1. Pendahuluan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas petunjuknya jualah sehingga Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 dan pada malam ini insya Allah siap untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Romawi 2. Dasar pembahasan Surat Bupati Kepulauan Selayar nomor 900 garing angka Romawi 2 B garing angka Romawi 6 garing 2022 garing BPKPAD tanggal 17 Juni 2022 perihal permintaan waktu penyerahan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Angka Romawi 3. Pelaksanaan pembahasan. A. Rapat-rapat menindaklanjuti surat Bupati yang menjadi dasar pelaksanaan pembahasan, maka telah dilaksanakan rapat badan musyawarah rapat paripurna rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021. Rapat badan anggaran bersama TAPD yang berlangsung dari tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 1 Juli 2022. B. Kunjungan kerja. Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 oleh Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah. Pendapat fraksi DPRD disampaikan secara tertulis dan dirangkum dengan uraian sebagai berikut. 1. Fraksi Partai PAN. Pertama-tama, kami fraksi PAN mengapresiasi saudara-saudaraku anggota Dewan bersama eksekutif serta tokoh masyarakat atas perhatian, partisipasinya, serta kehadirannya dalam forum dan agenda resmi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Raperda ini akan dibuat dan diperlukan karena adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja yang kemudian akan dievaluasi dan diklarifikasi BPK, DPRD, dan Kementerian Dalam Negeri. Raperda ini merupakan kebutuhan dasar dalam pemecahan suatu masalah terkait pengelolaan dan kinerja pemerintahan suatu daerah. Itu berarti membenarkan pelibatan suatu negara atau daerah dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dasar yang menjadi pertimbangan suatu Raperda adalah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Oleh karena itu,
rancangan peraturan daerah membutuhkan suatu kajian yang mendalam dan komprehensif untuk mendapatkan output yang kredibel. Berdasarkan hal-hal tersebut, fraksi PAN dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim menyetujui pembahasan Ramperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2021. 2. Fraksi Golkar setelah membaca, mencermati dan mempelajari muatan Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2021, maka fraksi Partai Golkar dapat melihat bahwa melalui dari penggunaan anggaran tahun 2021, realisasi pendapatan asli daerah, pembangunan infrastruktur dan pajak daerah yang bersumber dari retribusi telah berjalan dengan baik. Fraksi Partai Golongan Karya mengapresiasi kinerja pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar di sektor pendapatan asli daerah dan pada masa pandemi COVID-19 masih mampu memperlihatkan peningkatan. Diharapkan pada tahun 2022 maupun untuk kedepannya dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, fraksi Partai Golongan Karya menyetujui dan mengharapkan agar Ramperda ini segera untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Karena adanya penetapan, maka akan dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan penetapan KUA dan PPS tahun 2022 dan penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2022. 3. Fraksi Partai Demokrat setelah dibahas dan dianalisa dalam rapat fraksi Partai Demokrat dengan teliti secara seksama dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada serta memetakan implikasi ke depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar menyetujui Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 4. Fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Gerindra mengusulkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah sebagai bagian dalam upaya membangun kemandirian daerah adalah sebagai berikut. 1. Optimalisasi pungutan pendapatan asli daerah. 2. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme SDM aparatur dengan menempatkan orang sesuai dengan kompetensinya sehingga capaian kinerja dapat optimal. 3. Meningkatkan kontribusi BUMD dalam implementasi kebijakan melalui upaya penajaman potensi real, sumber-sumber pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel. 4. Pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat memberi kontribusi pada pendapatan asli daerah serta peningkatan pelayanan perpajakan, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain. Sebagai bagian dari pendapat akhir fraksi Gerindra meyakini bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar berkeinginan untuk mewujudkan cita-cita agar Kabupaten Kepulauan Selayar mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan serta perwujudan visi Kepulauan Selayar sebagai bandar maritim kawasan timur Indonesia. 5. Fraksi Bangkit Sejahtera pada akhirnya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam tugas dan fungsi manajemen pengelolaan keuangan daerah sehingga di masa yang akan datang bisa menjadi lebih baik dengan tujuan terwujudnya laporan yang transparan dan akuntabel. Setelah membaca dengan seksama hasil pembahasan dan pendapat Badan Anggaran DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2021 yang disampaikan pada anggaran, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Bangkit Sejahtera dapat menerima dan menyetujui Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 dengan catatan sebagai berikut. 1. Fraksi Bangkit Sejahtera
meminta kepada pemerintah daerah, khususnya SKPD terkait, perihal perlunya upaya untuk meningkatkan retribusi dari sektor pasar yang menurut hemat kami belum terlaksana dengan baik. Di samping itu, juga perlunya segera mengoptimalkan penggunaan pasar-pasar yang telah selesai dibangun untuk segera difungsikan oleh masyarakat agar tidak terkesan pandai membangun tapi kurang optimal dalam pemanfaatannya. 2. Dalam rangka untuk meningkatkan PAD, maka fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah sebagai pembina utama PT Berdikari untuk melakukan supervisi yang reguler dan terukur agar PT Berdikari lebih giat dan produktif dalam mengembangkan jenis usahanya, tidak mesti hanya pada sektor memproduksi es balok, akan tetapi perlu juga untuk mengembangkan core bisnis di sektor yang lain, seperti hasil bumi yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Bahwa seluruh OPD yang memiliki PAD di tahun 2021 tidak ada yang memenuhi target dengan alasan pandemi COVID-19. Ke depan, fraksi Bangkit Sejahtera berharap pada tahun ini dan tahun-tahun berikutnya agar target PAD tersebut bisa tercapai, bahkan bisa melebihi dari target yang telah diberikan, karena capaian PAD itu merupakan salah satu indikator kinerja OPD. 4. Fraksi Bangkit Sejahtera mengapresiasi kepada pemerintah daerah dan seluruh jajarannya atas raihan predikat WTP dari BPK RI yang keenam kalinya secara berturut-turut. 5. Fraksi Bangkit Sejahtera meminta kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan data secara resmi kepada DPRD tentang progres pembangunan percepatan pasca gempa yang melanda Kecamatan Pasilambina dan Kecamatan Pasimarannu, sebab persoalan ini telah menjadi perbincangan serius di kalangan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Nomor 5. Kesimpulan dari proses pembahasan yang dilaksanakan oleh Badan Anggaran melalui rapat kerja Badan Anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, sehingga diperoleh uraian realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagai berikut. 1. Pendapatan. Anggaran pendapatan setelah perubahan 1.056.138.623 rupiah. Realisasi 1.468.383.734 rupiah 84 sen. Lebih kurang 27.754.054.888 rupiah 16 sen. 2. Belanja. A. Belanja operasional. Anggaran belanja operasional setelah perubahan 745.135.730.803 rupiah. Realisasi 609.515.962.801 rupiah. Lebih kurang 49.649.775.075 rupiah. B. Belanja modal. Anggaran belanja modal setelah perubahan 230.523.759.812 rupiah. Realisasi 169.226.990.286 rupiah. Lebih kurang 44.496.769.526 rupiah. C. Belanja tak terduga. Anggaran belanja setelah perubahan 2.800.000.000 rupiah. Realisasi
2.389.174 lebih kurang Rp620.825.50. D. Belanja transfer. Anggaran belanja setelah perubahan Rp1.507.000. Realisasi Rp1.335.635.355. Lebih kurang Rp155.364.645. E. Transfer bantuan keuangan. Anggaran belanja setelah perubahan Rp153.635.897.000. Realisasi Rp153.633.554.234. Lebih kurang Rp2.342.766. 3. Pembiayaan. A. Penerimaan pembiayaan. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp67.485.992. Realisasi Rp607.673.624.7. Lebih kurang Rp112.417.632.7. B. Pengeluaran pembiayaan. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp2 miliar. Realisasi Rp2 miliar. Lebih kurang nihil. C. Pembiayaan neto. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp6.5.488.955.992. Realisasi Rp656.673.624.7. Lebih kurang Rp112.417.632.7. D. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan nihil. Realisasi Rp66.429.227.508.41. Lebih kurang Rp66.429.227.508.41. Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 yang dituangkan dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana berikut. A. Saldo anggaran lebih awal Rp67.488.955.992.7. B. Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan Rp66.488.955.992.7. C. Sisa lebih kurang pembiayaan anggaran Rp66.449.227.508.41. D. Saldo anggaran lebih akhir Rp66.449.227.508.
Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2021 yang dituangkan dalam neraca daerah sebagai berikut. A. Jumlah aset 2.189.684.684.20 rupiah 49 sen. B. Jumlah kewajiban 11.473.885.622 rupiah 52 sen. C. Jumlah ekuitas 2.175.178.400 rupiah 97 sen. Laporan operasional tahun anggaran 2021 sebagai berikut. 1. Pendapatan 945.535.776.239 rupiah 63 sen. 2. Beban 952.902.217.984 rupiah 92 sen. A. Beban pegawai 382.865.278 rupiah 28 sen. B. Beban persediaan 39.318.628.650 rupiah 86 sen. C. Beban jasa 164.128.127.631 rupiah 75 sen. D. Beban pemeliharaan 10.443.444.932.60 sen. E. Beban perjalanan dinas 50.072.865.567 rupiah. F. Beban bunga nihil. G. Beban subsidi nihil. A. Beban hibah 33.644.351.262 rupiah. I. Beban bantuan sosial 7.333.129.000 rupiah. Beban penyusutan dan amortisasi 189.469.073.361 rupiah 75 sen. K. Beban penyisihan piutang 283.569.476 rupiah 77 sen. L. Beban lain-lain 1.077.385.652 rupiah 28 sen. M. Beban transfer 69.458.777.171 rupiah. Ketiga, surplus defisit dari anggaran operasional 3.366.441.744 rupiah 66 sen. 4. Surplus defisit pos luar biasa 3.441.744 rupiah 66 sen. 5. Surplus defisit LO 6.102.888.919 rupiah 16 sen. Saldo kas
pada tanggal 31 Desember 2021 yang dituangkan dalam laporan arus kas sejumlah 66.549.558.172 rupiah 41 sen dengan rincian sebagai berikut. A. Saldo kas awal per 1 Januari 2021 67.499.620.429 rupiah 70 sen. B. Arus kas dari aktivitas operasi 172.844.170 rupiah 34 sen. E. Arus kas dari aktivitas investasi non keuangan 174.990.286 rupiah. D. Arus kas dari aktivitas pendanaan 112.417.632 rupiah. E. Arus kas dari aktivitas transitoris non anggaran 10.335.073 rupiah. F. Saldo kas akhir per 31 Desember 2021 66.449.558.872 rupiah 41 sen. Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2021 bagi berikut. 1. Ekuitas awal 2.480.640.643.157 rupiah 85 sen. Surplus defisit LO 6.156.828.919 rupiah 16 sen. 3. Dampak kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar. 4. Koreksi ekuitas lainnya 18.981.984.162 rupiah 28 sen. 5. Ekuitas akhir 2.175.178.400 rupiah 97 sen. Angkor Lawina penutup. Demikian laporan hasil pembahasan Ramperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2021 dibacakan dalam rapat paripurna DPRD malam ini untuk selanjutnya menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Mapatun SPD cap ditandatangani, Sekretaris Mas Dardi Pratama Eskom cap ditandatangani. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Selanjutnya, pembacaan laporan hasil pembahasan oleh Pansus 1 terhadap Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan kedudukan perangkat daerah. Untuk itu, kepada Saudari Kasmawati Wahtiar dipersilahkan dengan hormat. Laporan hasil pembahasan terhadap Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah
2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah oleh Pansus 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Angkar Mawi 1, Gendah keluar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan petunjuknya jualah sehingga pada malam ini Pansus 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelesaikan tugasnya dalam membahas Ramperda tentang perubahan atas pembentukan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Angkar Mawi 2, dasar pelaksanaan. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 6 tahun 2022 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pembahasan 7 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang antara lain membahas Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dengan komposisi dan personalia Pansus 1 sebagai berikut. Mengarah Mapatunru SPD, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketua Andi Mahmud ST MI Kom. Wakil Ketua Petranus Santri Bangun Patra. Sekretaris Muhammad Anas Ali SH. Anggota 1 Haji Eni Sutyono, 2 Haji Mariani Ali SD, 3 Devi Sulkifli SPSE SI, 4 Kasmawati Bahtiar SPD. Angkar Mawi 3, jalannya pembahasan. Perlu kami sampaikan proses pembahasan Ramperda tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah telah dilaksanakan melalui rapat intern dan rapat kerja Pansus 1 bersama organisasi perangkat daerah terkait dengan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Ramperda tersebut sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, sehingga pada malam ini kami dapat menyampaikan laporan hasil pembahasan dari Pansus 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Angkar Mawi 4, pendapat fraksi. 1. Fraksi Golkar bahwa terkait Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka setelah fraksi Partai Golongan Karya membaca dan mencermati Ramperda perubahan tersebut, secara umum fraksi Golongan Karya berpendapat bahwa Perda pada posisi terakhir dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Perda merupakan bentuk aturan pelaksanaan undang-undang yang hierarkinya lebih tinggi atau merupakan aturan yang mengatur hal-hal tertentu yang tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang berdasarkan kewenangan diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah. Dengan memperhatikan fungsi keberadaan Perda antara lain sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta dengan memperhatikan keharmonisan antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi dasar pelaksanaannya, maka fraksi Partai Golongan Karya sangat setuju Ramperda perubahan tersebut untuk ditetapkan sebagai peraturan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda tersebut di atas untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. 2. Fraksi Partai Gerindra. Fraksi Partai Gerindra mengapresiasikan adanya Ramperda perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Rencana pembentukan perangkat daerah ini hendaknya benar-benar ditinjau dari segi fungsi, tugas, efisiensi, dan efektif dan kinerjanya secara nasional sesuai dengan kebutuhan yang objektif untuk menjawab tantangan pemerintahan daerah yang responsif, bertindak cepat, dan memiliki kemampuan antisipasi terhadap dinamika perubahan dalam pembangunan dan layanan publik. Sehingga beberapa besar dan luasnya unit kerja
kerja dinas atau badan yang ada di kota, kabupaten, administrasi dapat melakukan kreativitas dan inovasi birokrasi untuk tercapainya tujuan dan usaha-usaha pemerintahan. Fraksi Partai Gerindra juga meminta agar dalam Ramperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah tidak semata-mata hanya mengikuti peraturan perundang-undangan sehingga hasilnya hanya formalitas dan menggugurkan kewajiban. Ramperda tersebut disusun dengan seksama dan disesuaikan dengan kebutuhan dan muatan lokal yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Fraksi Partai Gerindra mendukung sepenuhnya Ramperda tentang perubahan atas perubahan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, namun tetap berprinsip bahwa peraturan daerah yang dibuat adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih baik dan bermartabat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda tersebut di atas untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. 3. Fraksi Partai Demokrat. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam organisasi tersendiri. Pada kesempatan ini, kami fraksi Partai Demokrat dalam forum paripurna ini akan menyampaikan beberapa hal penting, antara lain: fraksi Partai Demokrat menyarankan agar Ramperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dihitung dan dipertimbangkan dengan cermat jumlah kebutuhan bidang dan sektor yang ada pada dinas atau badan sesuai dengan urusan dan beban kerja yang ada sehingga dapat terbagi dengan proporsional dan profesional. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan kepada pemerintah agar Ramperda hendaknya benar-benar memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga tidak selalu terjadi perubahan antara agar mendapatkan produk hukum efektif dan efisien. Setelah dibahas dan dianalisa dalam rapat, fraksi Demokrat dengan teliti secara saksama dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada serta memetakan implikasinya ke depan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengharapkan dan mendukung Ramperda Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 4. Fraksi Partai Amanat Nasional memperhatikan usulan Ramperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka dasar pertimbangan kami adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Pertimbangan luas daerah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan daerah, serta besaran pekerjaan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah dengan sendirinya akan bertambah beban kerja dan staf pemerintah daerah. Besaran pekerjaan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah adalah mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap daerah melalui perangkat daerah. Dengan memahami makna dari semua aturan yang ada, baik itu Undang-Undang Dasar 45, peraturan pemerintah yang terkait dengan perangkat daerah di atas, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda tersebut di atas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2022. 5. Fraksi Bangkit Sejahtera. Fraksi Bangkit Sejahtera berharap dengan ditetapkannya Ramperda Perubahan ini menjadi perda, sebisa mungkin dapat meningkatkan fungsi pelayanan primer kepada masyarakat, terutama bagi SKPD
OPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Di samping itu juga dapat memudahkan koordinasi di antara lembaga pemerintah. Selain itu, organisasi harus mewadai pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan dan diamanatkan mampu berkontribusi positif pada penerapan visi dan misi daerah secara keseluruhan dengan melaksanakan tugas dan beban urusan yang ditempatkannya. Kemudian, tidak ada lagi duplikasi institusi dalam penanganan urusan yang proporsional dalam pembagian urusan antara lembaga serta tidak terjadi ketimpangan beban kerja antara lembaga yang terbentuk. Sejumlah tujuan Rampeda perubahan pembentukan dan susunan perangkat daerah di antaranya dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemda Kabupaten Kepulauan Selayar yang proporsional sesuai kebutuhan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Restrukturisasi perangkat daerah dengan tujuan utama adalah agar mampu menangani penyelenggaraan pemerintahan dengan gerak lebih cepat, tangkap, dan antisipasi. Setelah melalui proses yang panjang, rapat di Pansus serta rapat fraksi Bangkit Sejahtera, pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Bangkit Sejahtera DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menerima naskah rancangan peraturan daerah atas perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. Angka Romawi 5. Kesimpulan. Setelah mengamati dan meneliti pendapat akhir dari masing-masing fraksi terhadap Rampeda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, maka dapat kami simpulkan bahwa Rampeda tersebut bersyarat untuk mendapatkan kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Kepulauan Selayar. Angka Romawi 6. Penutup. Demikian laporan hasil pembahasan Rampeda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dibuat dan dibacakan dalam rapat paripurna malam ini untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Bentel 5 Agustus 2022, pimpinan Pansus 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, siap ditandatangani Ketua Andi Mahmu ST MIKOM, Sekretaris Muhammad Anas Ali SH. Pada yang terhormat Saudari Kasmawati Bahtiar disampaikan terima kasih. Selanjutnya, pembacaan laporan hasil pembahasan oleh Pansus 3 terhadap Rampeda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Dan Rampeda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2019 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Kepada yang terhormat Saudara Haji Andi Muslim SE dipersilahkan dengan hormat. Laporan hasil pembahasan terhadap Rampeda tentang 1. Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.
Dua, pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Angka Romawi 1. Pendahuluan. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan petunjuknya juara sehingga pada malam ini Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyelesaikan tugasnya dalam membahas Ramperda tentang 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 2. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Angka Romawi 2. Dasar pelaksanaan. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2022 tentang pembentukan panitia khusus DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pembahasan 7 rancangan peraturan daerah yang antara lain membahas Ramperda tentang 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 2. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Dengan komposisi dan personalia Pansus 3 sebagai berikut. Pengarah Muhammad Afandi SE, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketua Haji Anja Asmawar, Wakil Ketua Andi Jamaran Esos, Sekretaris Haji Andi Muslim SE. Anggota 1. Haja Asnaina. 2. Miswar Wahyudi Nasir Leha SE. 3. Haji Muhammad Suwadi SE. 4. Sudirman. 5. Muhammad Atta Ramadan AA. Angka Romawi 3. Jalannya pembahasan. Perlu kami sampaikan proses pembahasan Ramperda tentang 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. 2. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Telah dilaksanakan melalui rapat intern dan rapat kerja Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar bersama organisasi perangkat daerah terkait dengan upaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Ramperda tersebut sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku, sehingga pada malam ini kami dapat menyampaikan laporan hasil pembahasan dari Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar. Angka Romawi 4. Pendapat fraksi. 1. Fraksi Golkar. Setelah fraksi Partai Golongan Karya membaca dan mencermati Ramperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembinaan pengembangan koperasi usaha mikro, usaha kecil, dan menengah, secara umum Perda merupakan bentuk aturan pelaksanaan undang-undang yang hierarkinya lebih tinggi atau merupakan aturan yang mengatur hal-hal tertentu yang tidak diatur secara eksplisit oleh suatu undang-undang berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah. Dengan memperhatikan fungsi keberadaan Perda antara lain sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta dengan memperhatikan harmonisan antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang menjadi dasar pelaksanaannya. Terhadap Ramperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
Nomor 12 Tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah, di mana perda tersebut adalah merupakan aturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Setelah membaca ketentuan penutup Pasal 223, Pasal 224, dan Pasal 225 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, maka fraksi golongan karya berpendapat bahwa adalah berdasar dan tidak dapat dipertahankan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah tersebut untuk dilakukan pencabutan. Dengan demikian, fraksi Partai Golkar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022. 2. Fraksi Partai Gerindra melalui Ramperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil, usaha mikro, dan usaha menengah. Fraksi Partai Gerindra berharap pembinaan dalam peningkatan pendapatan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja dan UMKM dapat mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Fraksi Partai Gerindra berpendapat bahwa Ramperda tentang pembinaan dan pengembangan UMKM ini berperan sebagai pelaku utama perekonomian daerah yang sehingga terwujud perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Perlu upaya yang integratif, terukur, dan terarah dalam peningkatan kemudahan berusaha, berkeadilan, serta perlindungan usaha mikro, usaha kecil, menengah dalam kerangka payung hukum yang pasti. Dan terhadap Ramperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah, fraksi Gerindra berpendapat bahwa pengajuan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah merupakan cara terbaik dalam upaya pemulihan dan penyelesaian kerugian daerah yang tertib, lebih akuntabel, dan lebih transparan. Pada dasarnya, perda itu dibutuhkan oleh daerah. Dalam arti apabila perda yang ada sudah tidak relevan atau sudah ada yang lebih tinggi, maka perlu ada pencabutan. Maka dengan ini, fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Ramperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan menyetujui Ramperda tentang pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 12 Tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah untuk dilakukan pencabutan. 3. Fraksi Partai Demokrat berpendapat bahwa usaha kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan salah satu usaha yang potensial untuk meningkatkan perekonomian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga perlu adanya pemberdayaan dari segi sumber daya manusia sampai pengadaan sarana dan prasarana. Pada kesempatan ini, fraksi Partai Demokrat dalam forum paripurna ini akan menyampaikan beberapa hal penting, antara lain: garis data pertama,
Partai Demokrat mengharapkan kepada pemerintah agar Ramperda hendaknya benar-benar memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan sehingga tidak selalu terjadi perubahan agar mendapatkan produk hukum efektif dan efisien. Fraksi Partai Demokrat mengharapkan kepada pemerintah agar memberikan perhatian yang tinggi terhadap peran pelaku UMKM tersebut, tidak lain sebagai wujud pemerintah dalam menyangga ekonomi rakyat kecil. Apalagi UMKM mampu memberikan dampak secara langsung terhadap kehidupan masyarakat di sektor bawah. Setelah dibahas dan dianalisa dalam rapat fraksi Demokrat dengan teliti secara seksama dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada serta memetakan implikasi di ke depan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar mengharapkan dan mendukung Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Selayar nomor 2 tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan menyetujui Ramperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah untuk dilakukan pencabutan. 4. Fraksi Partai Amanat Nasional terhadap Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 2 tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, fraksi PAM mengharapkan bahwa prosesnya sudah melalui mekanisme yang benar di mana tujuannya adalah mengembangkan, memudahkan, memberi edukasi dan solusi serta bimbingan teknis terhadap kemajuan usaha perkoperasian daerah dan pelaku usaha mikro dan menengah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Terkait perubahan Ramperda tersebut, fraksi PAN mengharapkan Badan Legislasi DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam proses harmonisasi, pembulatan dan penetapan konsepsi rancangan peraturan daerah benar-benar melalui ketelitian, kecermatan, dan keakuratan dalam mengidentifikasi peraturan undang-undang terkait. Terhadap Ramperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah, bahwa pencabutan atau tidak berlakunya suatu peraturan daerah karena mempunyai alasan yang kuat, yaitu 1. Karena perda tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 2. Bertentangan dengan kepentingan umum. 3. Terkait dengan masalah kesusilaan. Melalui kesempatan ini, fraksi PAN menyampaikan pendapat akhir fraksi terkait Ramperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 2 tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, menyetujui Ramperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan juga menyetujui Ramperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah untuk dilakukan pencabutan. 5. Fraksi Bangkit Sejahtera. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap suatu rancangan peraturan daerah merupakan mekanisme dalam proses penetapan peraturan daerah. Dalam kesempatan ini, juga fraksi Bangkit Sejahtera mengapresiasi kesungguhan teman-teman anggota DPRD, khususnya yang ada di Pansus yang telah menjalankan tugas dan fungsi legislasinya menyelesaikan pembahasan sehingga Ramperda ini bisa kita selesaikan bersama. Pembinaan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Kepulauan Selayar perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.
Kebijakan pemerintah daerah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya UMKM. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan UMKM, di samping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Maka mudah-mudahan melalui bahasan Ramperda perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2007 yang akan kita tetapkan pada malam hari ini dapat berdampak positif bagi tumbuh kembangnya para pelaku UMKM di Kabupaten Kepulauan Selayar. Setelah melalui proses yang cukup melelahkan, sidang dan rapat di komisi maupun di pansus, serta rapat fraksi Bangkit Sejahtera, pada akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Bangkit Sejahtera DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dapat menerima Ramperda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar nomor 2 tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi usaha mikro, usaha kecil dan menengah untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Selayar tahun 2022. Terhadap Ramperda perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti rugi kerugian daerah, fraksi Bangkit Sejahtera berpandangan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 133 tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti rugi kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lainnya, maka fraksi Bangkit Sejahtera menyetujui pencabutan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2009 tentang cara tuntutan ganti kerugian daerah. Angka 5. Kesimpulan, setelah mengamati dan meneliti pendapat akhir dari masing-masing fraksi terhadap Ramperda tentang satu perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar nomor 2 tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. 2. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntut ganti kerugian daerah, maka dapat disimpulkan bahwa Ramperda tersebut bersyarat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. 3. Penutup. Demikian laporan hasil pembahasan Ramperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Selayar nomor 2 tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah dibuat dan dibacakan dalam rapat paripurna malam ini untuk menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Benteng 5 Agustus 2022. Pimpinan Pansus 3 DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Haji Asmawan, Sekretaris Haji Adi Muslim. Kepada yang terhormat Saudara Haji Andi Muslim SE disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya acara ketiga yaitu pernyataan kesimpulan Dewan. Untuk itu saya ingin mempertegas kembali apakah keempat buah Ramperda dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat,
hadirin undangan yang saya muliakan. Selanjutnya, pembacaan keputusan DPRD oleh Sekretaris DPRD. Para Sekretaris DPRD dipersilahkan dengan hormat. Putusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 10 tahun 2022 tentang persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2021. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu, rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 27 Juni 2022. Dua, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 5 Agustus 2022 memutuskan menetapkan persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun anggaran 2021. Kedua, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 sebagai berikut. 1. Pendapatan. Anggaran pendapatan setelah perubahan 1.156.438.000. Pak Sekwan, tidak usah diulangi lagi pembacaannya karena sudah disebutkan tadi. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 5 Agustus 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Mampatunur SPD Cap ditandatangani. Keputusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. Tembusan ini disampaikan kepada Yang Terhormat satu dan seterusnya. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 11 tahun 2022 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar terhadap 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu, rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 27 Juni 2022. 2. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 5 Agustus 2022 memutuskan menetapkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tentang 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Ke-1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menyetujui rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masing-masing. 1. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. 2. Ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. 3. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Selayar nomor 2 tahun 2007 tentang pemindahan dan pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Kedua, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Benteng pada tanggal 5 Agustus 2022. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua
4 SPD cap ditandatangani. Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Bupati Kepulauan Selayar di Benteng. Tembusan ini disampaikan kepada yang terhormat Catur dan seterusnya. Kepada Sekretaris DPRD disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama pendapat akhir Bupati terhadap 4 buah Raperda yang baru saja kita sahkan menjadi Perda. Kepada Wakil Bupati dipersilahkan yang hormat. Pendapat akhir atas pengesahan keempat rancangan peraturan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah yang kami hormati, saudara-saudara para unsur forum koordinasi pimpinan daerah yang kami hormati, saudara Ketua Pengadilan Negeri Selayar yang kami hormati, para staf ahli yang kami hormati, para asisten lingkup sekretaris daerah, para kepala perangkat daerah yang kami hormati, para kepala bagian lingkup sekretaris daerah yang kami hormati, para camat, lurah dan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan Korpol dan Ormas serta pimpinan organisasi pemuda dan wanita yang kami hormati, segenap undangan dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali kesempatan ini, mari kita bersama-sama kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, seraya memuji kebesarannya, karena semata-mata atas limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah pada saat ini kita memperoleh nikmat kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri rapat paripurna DPRD dalam rangka pengesahan dan penandatanganan persetujuan bersama atas 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Perkenankan kami menyampaikan terima kasih tak terhingga, penghormatan yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setulus-tulusnya kepada saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang terhormat atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pendapat akhir atas 4 Raperda Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun pendapat akhir atas 4 Raperda tersebut sebagai berikut. Yang pertama, Raperda tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. A. Pendapatan. Anggaran pendapatan sampai berakhirnya tahun anggaran dapat direalisasikan sebanyak 1.248.383.734 rupiah 84 sen atau sekitar 97,36%. B. Belanja. Anggaran belanja sampai dengan akhir tahun anggaran direalisasikan sebanyak 868,340.261 rupiah 50 sen atau sekitar 90,24%. G. Transfer. Anggaran transfer dalam tahun anggaran 2021 dapat direalisasikan sebanyak 154.978.189.589 rupiah atau sekitar 99,90%. D. Pembiayaan. Pembiayaan daerah bersih dalam tahun anggaran 2021 dapat direalisasikan sebanyak 65.373.624 rupiah 7 sen atau sekitar 100,17%. E. Sisa lebih perhitungan anggaran silpa. Berdasarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan maka dapat diketahui
sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa dalam tahun 2021 sebanyak 66 miliar 449 juta 227 rupiah 41 sen. Silpa ini akan menjadi dasar adanya ketersediaan kas tunai untuk kebutuhan perencanaan pada perubahan APBD 2022 ini. Rapat paripurna Dewan, hadirin dan undangan yang kami muliakan, kinerja pertumbuhan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah saat ini menunjukkan adanya tren perbaikan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan peningkatan sebanyak 3,07% dari tahun sebelumnya. Begitu pula kinerja belanja sebagaimana disebutkan sebelumnya menunjukkan adanya perbaikan rasio kontribusi belanja daerah terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) pada kisaran 0,37%. Hal ini membuktikan komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah terhadap indikator pertumbuhan ekonomi. Upaya berkelanjutan guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan melakukan langkah-langkah nyata yang diperlukan untuk meningkatkan keandalan sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, kami menekankan dan menegaskan agar tetap berkomitmen tinggi, berkonsistensi dan berakuntabilitas guna meraih opini WTP clean and clear atas LKPD dari DPK RI pada tahun-tahun yang akan datang. Rapat paripurna Dewan, hadirin dan undangan yang kami hormati. Ditetapkannya Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 menjadi perda pada hari ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kedua, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Perubahan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 4 tahun 2020 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang mana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut mengamanahkan untuk membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang tidak merumpun atau tidak dirumpunkan dengan urusan pemerintah lainnya yang menjadi kewenangan daerah. Adapun perubahan dalam Raperda ini yaitu yang pertama, nomenklatur. Dinas yang semula Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dengan melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal. Yang kedua, nomenklatur dinas yang semula Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah berubah menjadi dua dinas, yaitu Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja. Serta Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi. Yang ketiga, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Selayar nomor 2 tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2007 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi usaha mikro, usaha kecil dan menengah sudah tidak sesuai
dan perlu dilakukan penyesuaian dengan regulasi terbaru. Adapun perubahan dalam Perda ini yaitu terkait pengaturan kriteria dan perizinan usaha mikro, ketentuan terkait koperasi syariah, tata cara pembentukan atau pendirian koperasi serta pembubaran koperasi. Yang keempat, dalam Perda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 133 tahun 2018 tentang penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, maka terdapat perubahan mendasar dalam proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Selain itu, Peraturan Menteri ini juga mengamanahkan untuk mengatur ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah dengan peraturan kepala daerah. Oleh karenanya, untuk melakukan penyelesaian dengan regulasi yang telah diterbitkan, maka akan dilakukan pencabutan terhadap Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2009 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah telah menyusun peraturan bupati sebagai regulasi pengganti untuk mekanisme tuntutan ganti kerugian daerah. Rapat paripurna Dewan Undangan hadirin yang kami hormati. Selama proses pembahasan Perda ini terdapat banyak saran, pendapat yang disampaikan oleh anggota Pansus. Saran dan pendapat tersebut merupakan masukan yang sangat berarti seperti yang dikemukakan sebelumnya dan akan menjadi catatan penting bagi kami serta perhatian yang serius agar kinerja eksekutif ke depan menjadi lebih baik. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan terima kasih tak terhingga, apresiasi yang setinggi-tingginya, penghargaan yang setulus-tulusnya kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat atas kerjasamanya. Akhir kata, dengan semangat kebersamaan, mari kita meningkatkan derajat ketakwaan, kecerdasan, dan kesehatan. Mari kita tingkatkan kerja keras dan keberpihakan kepada masyarakat dalam kerangka mewujudkan cita-cita Kabupaten Kepulauan Selayar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Wakil Bupati Kepulauan Selayar disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya melalui forum rapat Dewan malam ini dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan surat keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar nomor 12 tahun 2022 tentang pembentukan panitia khusus untuk pembahasan peraturan DPRD tentang kode etik, ditetapkan komposisi dan personalia Pansus sebagai berikut. Pengarah Mapatunruk, Ketua DPRD. 2. Haji Andi Idris, Wakil Ketua DPRD. 3. Muhammad Apandi, Wakil Ketua DPRD. Ketua Andi Mahmud SD, Epikom. Wakil Ketua Haji Muhammad Swadi. Sekretaris Muhammad Anas Ali. Anggota 1. Samsudijal Rahim. 2. Haji Yonder. 3. Kasmawati Bahtiar. 4. Tantri Bangun Fatah. Rapat Dewan yang terhormat, acara selanjutnya adalah pembacaan doa. Kepada pembaca doa disilahkan dengan hormat.
di akhir acara ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'amin ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbi, alhamdulillah zalali wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mengawali doa ini dengan menyebut asma, menyampaikan puji dan syukur kehadirat-Mu, seraya memohon kiranya Engkau ya Allah melimpahkan rahmat dan ridha-Mu pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka penyampaian pendapat akhir Bupati terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 dan raperda lainnya. Ya Allah, ya Alim, Tuhan yang Maha Mengetahui, bimbinglah kami, abdi negara dan seluruh aparatur negara dalam lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, agar dapat menjadi pionir penyelenggara negara yang bekerja semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tiada daya dan kekuatan yang kami miliki kecuali daya dan kekuatan yang Engkau berikan. Anugerahilah kami kekuatan untuk terus beramal dan mengisi kesempatan hidup kami di kehidupan yang bermanfaat, yang disaksikan oleh Rasul-Mu dan oleh segenap orang-orang yang beriman. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukilah kami jalan menuju rahmat dan keridhaan, yaitu jalan orang-orang yang ketika diberi amanah ia menunaikannya dengan sebaik-baiknya, ketika diberi jabatan ia menjalankannya sebagai bagian dari ibadah, ketika merasakan kebahagiaan lidahnya basah dengan syukur, dan saat menghadapi cobaan itu justru menjadi pengingat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi agar semakin mendekatkan diri kepada-Mu. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, jangan sisakan sedikit pun dosa atau kehilapan dalam pertemuan kami kecuali Engkau telah mengampuninya. Tidak pula buka lara, gundah gulana kecuali Engkau telah memberi kelapangan hati. Tidak pula kebutuhan-kebutuhan dunia Engkau ridha dan bermanfaat bagi kami kecuali Engkau telah memenuhinya dan telah memudahkannya bagi kami. Ya Allah, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada pembaca doa disampaikan terima kasih. Rapat Dewan yang terhormat, melalui kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas kerjasamanya yang dibangun selama proses pembahasan berlangsung sampai selesainya persetujuan dan penetapan perda pada malam ini. Saya atas nama pimpinan dan segenap anggota Dewan yang terhormat tak lupa menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bupati, Wakil Bupati dan segenap undangan atas perhatian dan kehadirannya mengikuti rapat paripurna Dewan malam ini. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna Dewan malam ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketua Bapak Tunu SPD.